Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Pak Darto. Pada video kali ini Bapak akan membahas soal-soal untuk persiapan PAT. Belum Bapak lanjutkan, Bapak ingatkan kalian yang belum subscribe silahkan kalian bisa subscribe dan jangan lupa klik ya tombol loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan dengan video-video Bapak yang tentunya akan bermanfaat. Kita mulai soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertanyaannya, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah, jadi maksudnya di sini adalah bagaimana caranya biar paku ini menancap lebih dalam ke balok kayu. Tekanan yang memiliki tekanan itu paku ini akan menekan ke balok kayu. Besarnya tekanan itu lambangnya P, tekanan. Nah, tentu saja kedalaman paku menancap ke balok kayu ini dipengaruhi oleh besarnya gaya orang untuk memukul paku. Tentunya orang ini kalau memukul akan mengeluarkan gaya lambangnya F ya ke paku, besarnya F. Tentunya semakin besar gaya orang memukul ini ya semakin menyebabkan tekanannya semakin besar. Yang kedua, selain besarnya gaya memukul orang juga dipengaruhi oleh lancip tidaknya paku ini, jadi dipengaruhi oleh sentuhan paku terhadap balok kayu. Jadi ujung yang bersentuhan ya ujungnya lancip atau tumpul ini mempengaruhi kedalaman paku menancap ya. Tentunya semakin lancip, nah kemampuan untuk menancap semakin besar. Ini tentunya yang bersentuhan ujungnya paku ini, berarti semakin kecil yang bersentuhan atau semakin kecil luas bidang sentuh ini ya semakin kecil, tekanannya semakin besar. Nah, kita bisa menjawab sebelum pakai rumus, kita sudah bisa menjawab. Jawabannya berarti yang mana? Kita lihat. Yang A itu mengurangi gaya tekan, jelas salah. Mengurangi gaya kan, kalau gayanya pukul pelan ya tekanannya kecil kan. Berarti kita pilih yang meningkatkan mestinya. Yang B juga salah, mengurangi. Berarti yang meningkatkan gaya tekan. Jadi gaya tekannya ditingkatkan dan memperbesar luas bidang. Nah, berarti memperbesar luas bidang berarti luas yang ini diperbesar. Nah, tentunya salah. Yang betul yang kecil atau yang lancip mestinya. Jadi mengecilkan, yang lebih dalam kan yang pakunya lancip, berarti mengecilkan. Jadi yang betul ini memperkecil, yang gaya meningkatkan gaya dan memperkecil luas bidang. Jadi jawabannya D. Nah, kalau kita mau menjawab menggunakan rumus, kita mesti juga ingat bahwa rumusnya P itu ya, tekanan itu kan dipengaruhi oleh F ya sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan A. Rumusnya kan ini. Artinya apa ini? Artinya kalau gayanya besar ya, P-nya juga besar. Tapi kalau A-nya, luas penampangnya besar, ini malah P-nya malah kecil. Maka supaya P-nya besar tuh A-nya harus kecil itu ya, karena posisinya kan berbanding terbalik itu balikannya. Kalau A-nya ya A-nya itu kecil, maka P-nya ini malah besar. Jadi kalau pakunya makin lancip, makin kecil ini ya, luas bidang sentuhnya kecil, ya berarti P-nya malah besar. Perhatikan gambar. Jika benda tersebut memiliki massa yang sama, maksudnya benda keempat benda ini, maka tekanan paling besar adalah benda nomor, maksudnya tekanan pada lantai ya, dengan massa yang sama. Misalkan ini massanya M, ini juga M, ini juga M, atau kita ganti aja M-nya misalkan 2 kilo, ini 2 kilo, ini 2 kilo, ini juga 2 kilo. Otomatis M-nya sama, beratnya juga sama. Kalau berat itu kan rumusnya W itu kan M kali G. Nah, gravitasinya kan sama semua sehingga beratnya juga sama semua. Beratnya sama berarti F-nya juga sama kan? F-nya sama. F itu kan sama M kali kan G atau M kali A. Kalau ini M kali G gitu ya. Jadi karena masanya sama berarti beratnya juga sama atau gayanya juga sama. Padahal tadi P itu kan rumusnya F dibagi dengan A, atau dengan kata lain pakai W dibagi A juga sama. F itu gaya, W itu juga gaya berat. W nya kan sama sehingga hanya dipengaruhi oleh luas
alasnya. Kita lihat luas alasnya itu supaya P-nya besar, maka A-nya harus yang kecil seperti yang di atas tuh ya, yang lancip ini tadi ya, yang lancip. Nah, berarti kita cari yang lancip supaya P-nya besar. Mana yang paling lancip? Nah, kita lihat ini yang bersentuhan sekian ya, ini sekian, ini sekian. Yang paling lancip jelas yang ini paling lancip ya. Ini tentang tekanan zat padat. Nomor 3 sekarang, perhatikan gambar berikut. Luas penampang A1 15 cm persegi, maksudnya ini luasnya ini. Luas ini 15. Kemudian luas penampang 2, luasnya ini 300 cm persegi. Gaya F1 yang harus diberikan untuk menahan F2 600 N. Jadi F2 ini besarnya 600 Newton. Berapa F1-nya? Menahan supaya imbang. F2 kan menekan ke bawah ini ya. Nah, supaya F1 bisa menahan F2 ini minimal berapa? Minimal ya. Soal seperti ini modelnya, berarti kita langsung menggunakan rumus Pascal, di mana rumusnya apa? Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu rumusnya. F1 dicari kan, ini F1-nya ditanyakan berapa, berarti kita tulis F1. Nah, dibagi dengan A1, A1-nya 15 cm. Satuannya nggak bisa kita tulis ya, karena ini kan model perbandingan. Oke, sama dengan F2-nya 600 per A2-nya 300. Berarti kita bisa langsung bagi ini 600 bagi 300, nolnya dicoret 2, 6 dibagi 3 2, jadinya F1 per 15 sama dengan 2. Maka F1 kalau lupa ini kasih per 1 terus dikalikan silang. F1 kalikan 1 berarti F1 sama dengan 15 kali 2 sama dengan 30 Newton. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4, perhatikan gambar ikan dalam perjalanan di samping. Jika kecepatan gravitasi bumi di tempat ini adalah 10, berarti percepatan gravitasi itu G-nya ya, kita tuliskan di sini aja, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenisnya 1000 kg, berarti massa jenis lambangnya Rho 1000 kg per meter kubik. Maka tekanan zat cair tepat di mulut ikan. Nah, maksudnya kita ini ditanyakan tekanan zat cair, tidak tekanan untuk P ya, P, karena ini bendanya ada di dalam air, airnya diam kan di dalam air ini. Nah, berarti namanya P-nya itu tekanannya tekanan air atau tekanan hidrostatis pH. Ya, rumusnya pH-nya berapa? Kita mesti ingat bahwa pH itu rumusnya Rho pH. Rho-nya adalah 1000. Kita lihat satuannya dulu. Di sini satuannya meter per sekon standar, yang ini kilogram. Nah, ini sudah pasangannya ya, meter, kilogram, sekon, itu sudah pasangannya, nggak perlu dirubah. Berarti kita tinggal masukkan saja Rho-nya 1000 kali gravitasinya 10 kali. Nah, hanya mana? H itu dalamnya ya, H itu dalamnya, bukan ketinggian ikan. Kedalaman itu hitungnya dari permukaan air sampai ikannya. Nah, ini yang dipakai karena pH itu kan tekanan air. Jadi air yang di atasnya ikan itu kan menekan. Jadi air yang ini yang menekan ke ikan itu tingginya adalah 75 cm ya. Nah, ini
pakai senti. Nah, kita rubah karena di sini pakai meter, jadi ini kita ganti senti. Hanya ini yang di H sama dengan 75 cm itu kalau dibuat meter dibagi 100 jadinya 0,75. Ya, berarti kita masukkan di sini adalah hanya itu 0,75. Hasilnya adalah 75 berarti 75. Nolnya berapa? Nah, ini di belakang koma kan 2 angka, berarti ini nolnya kurangi 2. Jadinya ini nolnya sisa 2, baru tambahkan ke sini nolnya 2. Nah, satuannya apa? Newton per meter persegi. Jadi ketemunya adalah C. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar benda terapung di atas air. Ini yang muncul 25%, yang tenggelam 75% ya. Kita baca soalnya. Jika volume benda, ini berarti volume benda sekian, berarti V ya, ini V-nya benda, ini volume benda V 0,008 meter kubik. Massa jenis, nah ini massa jenis air sekian, massa jenis itu rho itu 1000 ya, rho-nya 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasi G-nya 10 Newton per kg. Maka besar gaya ke atas yang dilakukan air. Gaya ke atas, gaya itu F, atas itu A, berarti FA. F-nya gayanya air ke atas itu berapa? Jadi maksudnya kalau ada benda dicelupkan ke dalam air terapung, berarti di sini kan benda punya berat V, tapi air juga mendorong, memberikan gaya pada benda ini ke atas, F ya, berarti FA ya, ini yang terjadi ya. Nah, kita ingat untuk benda yang terapung kita bisa langsung pakai rumus Archimedes. Ini tentang Archimedes ya. Archimedes itu rumusnya apa? Rumusnya yaitu FA, FA ya. FA, F itu gaya, A itu atas atau Archimedes ya. Hanya bisa kecil bisa besar, kalau penting konsisten ini A ya, karena besar sekalian. FA sama dengan apa? Rho G V, V-nya bukan V kecil ya, V besar, V volume ya, V tercelup, rumusnya begitu ya. Nah, ini kali semua, sehingga kita tinggal masukkan. Kita lihat satuannya dulu, ini sudah meter kubik, sudah pas, ini juga kilogram meter kubik, ini sudah newton kilogram, berarti kita langsung masukkan saja. Rho-nya 1000, kita masukkan 1000 kali gravitasinya 10 kali V tercelup, yang tercelup. Jika volume benda sekian, nah volumenya semuanya sekian, volume semua ya. Tapi yang dipakai yang tercelup saja, yang tercelup hanya 75%. 75% dari volume sesungguhnya. Berarti kita tuliskan aja 75 per 100. Persen kan ada per 100. Dari volume seluruhnya. Dari volume semuanya itu 0,008. Nah, gitu. Kita tinggal masukkan lagi 100, kita coret dengan ini, yang ini nolnya kurangi 2 ya, kurang 2, coret dengan tambah, sehingga tinggal yang ini nolnya 2, yang ini nolnya 3. Oke, kita coba ya, 75 kita masukkan 75, tetap 0 yang 2 ini dikasihkan ke sini 1 2, di sini jadinya
sehingga kalinya adalah 0, di sini jadinya di sini 0,8, maka hasilnya adalah 75 kali 8 itu berapa? 75, 5 kali 8 itu 40, berarti sisa 4, 7 kali 5, 56, berarti 6 ya, 600, tapi ini ada komanya berarti 60 ya, 60 Newton. Maka jawabannya adalah C. Nomor 6 ini tidak menghitung. Pada tumbuhan air dari akar dapat naik, saya ulangi, nomor 6, pada tumbuhan air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah, nah ini kita gambar, misalnya ada tanaman begitu, maka air yang ada di bawah akan naik ke atas. Kenapa bisa naik ke atas air? Itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. 3 faktor. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah daya isap daun. Daya isap daun. Yang kedua adalah daya kapilaritas batang ya. 3, daya tekan akar. Nah, itu ya. Ini tadi isap. Nah, 3 ini yang mempengaruhi. Kita lihat sekarang pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut. Nah, kita lihat peristiwanya. Pernyataannya ya. Yang A, di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis. Nah, di dalam sel akar, jadi ini di akar ini tuh terjadi peristiwa osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis itu artinya air berpindah ya, larutan berpindah dari yang encer ya, ke dalam akar yang lebih pekat. Nah, itu namanya osmosis ya. Jadi kalau ada cairan encer dibatasi selaput, kemudian bisa masuk ke cairan yang pekat, itu namanya osmosis. Jadi ini nanti bisa menyebabkan air yang ada di luar akar bisa masuk ke dalam akar, itu peristiwa osmosis ya. Nah, setelah masuk di dalam akar, air ini kan makin banyak. Nah, kalau air makin banyak berarti tekanannya makin tinggi. Nah, ini yang dinamakan dengan tekanan daya tekan akar. Kan di sini airnya banyak ya, maka tekanannya tinggi. Nah, ini kita namakan dengan daya tekan akar tadi yang menekan ke atas. Kemudian dibarengi dengan di sini jaringan xilem itu ini sepertinya. Jaringan xilem itu memiliki diameter yang sangat kecil, betul, sangat kecil diameternya, sehingga nanti ini menyebabkan kapilaritas ya, seperti pada sumbu itu juga terjadi kapilaritas, airnya bisa naik karena kapilaritas. Nah, ini berarti benar diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar. Nah, ini yang kurang benar, tekanan yang besar ini. Di sini tekanannya harus kecil. Kalau di sini tekanannya besar ya, nanti malah airnya bisa turun. Artinya air yang bawah ini nggak bisa naik karena tekanan di sini nggak besar. Maka di sini tekanannya harus kecil, tekanannya kecil ya. Yang atas lebih kecil lagi tentunya. Kan airnya di atas sedikit, makin ke bawah makin banyak. Berarti yang di atas tekanannya kecil, yang di bawah harus lebih besar supaya air yang bawah bisa naik ya. Jadi ini tekanannya yang besar menuju ke tekanan yang kecil. Nah, jadi yang di sini ini tekanannya kecil, berarti salah yang B ya. Yang C, jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil, betul. Tapi jaringan floem itu kan bukan menaikkan air, tapi
membagi air dari daun ke seluruh bagian tanaman. Berarti yang phloem itu salah ya, bukan phloem tapi yang xilem ya. Kemudian yang D, air dari dalam tanah dapat naik karena daya hisap daun yang rendah. Daya hisap daun yang rendah ya, daya hisapnya tinggi ya sebenarnya ya. Kenapa daya hisapnya tinggi? Karena dia kekurangan air, airnya menguap ya untuk proses fotosintesis atau karena transpirasi daun. Jadi ini juga salah karena ini rendah. Salah, ini juga salah. Ini juga salah, berarti yang benar A. Di dalam sel akar terjadi osmosis betul sehingga menyebabkan daya kapasitas batang meningkat. Jawabannya adalah A. Nomor 7, data organ tubuh manusia. Hati, ginjal, jantung, lambung, paru-paru. Data di atas yang termasuk organ penyusun sistem ekskresi. Ya, ekskresi itu kan ada 4 kan. 1 hati, ya kan? 2 ginjal, 3 paru-paru, 4 adalah kulit. Hati, ginjal, paru-paru. Soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Berikut ini tabel gas-gas yang keluar masuk ketika bernapas. Yang pertama adalah gas nitrogen. Kita lihat yang masuk 79,80%, yang keluar 79,80%. Sama, artinya nitrogen tidak diperlukan dan tidak dihasilkan. Yang kedua oksigen atau O2, yang masuk 20,90%, yang keluar tinggal 14,60%. Artinya ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh, berarti diperlukan. Karbon dioksida CO2 yang masuk hanya 0,03%, tapi yang keluar malah lebih banyak, 5,60%. Artinya karbon dioksida itu malah dihasilkan dalam pernapasan. Maka kesimpulan yang benar adalah yang A, bernapas memerlukan N2. Bukan jawaban. Bernapas memerlukan O2, betul, dan melepaskan CO2, betul ini ya. C, bernapas memerlukan oksigen, betul, dan nitrogen, salah. D, bernapas memerlukan CO2, salah. Berarti jawabannya adalah B. Perhatikan, ini nomor 9 sekarang. Nomor 9. Perhatikan grafik berikut ini, grafik pernapasan. Kita lihat di sini yang gelombang kecil ini, yang 500 ini. Nah, 500 ini adalah volume tidal. Volume tidal itu udara pernapasan, nama lainnya udara pernapasan. Maksudnya udara yang keluar masuk ketika kita bernapas. Itu 500 ya volumenya. Kemudian 500 ml. Kemudian di atas ini ada ini. 1500 ini apa? Ini volume cadangan inspirasi. Maksudnya ketika kita sudah menghirup udara pernapasan sebanyak 500 ya, ketika kita sudah menghirup udara, kita bisa menghirup sekuat-kuatnya sebesar 1500 ya, itu maksudnya. Demikian pula yang ini. Nah, ini ketika kita sudah mengeluarkan napas pernapasan normal, kita bisa mengeluarkan lagi sebanyak sekuat-kuatnya, bisa mencapai 1500 ml. Nah, masih ada sisa yang ada di paru-paru, itu sisanya masih 1000 ml yang kita sebut dengan volume sisa atau residu. Nah, ini kalau dijumlahkan ini namanya dari sini ya, dari sini sampai sana kalau dijumlahkan namanya kapasitas vital. Jadi kapasitas vital itu kapasitas volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi dan cadangan ekspirasi.
Nah, sedangkan ini semuanya ini namanya kapasitas total. Kapasitas totalnya jadinya adalah 4.500 ya. Jadi ini 1000 tambah 1.500 tambah 500 tambah 1.500 sehingga jumlahnya 4.500 di sini. 4.500 itu volume total paru-paru. Sehingga kita lihat pertanyaannya, jika kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, maka di dalam paru-paru masih tersedia udara sebanyak menghembuskan nafas kuat-kuatnya. Nah, berarti ya masih tersisa ini ya, masih tersisa 1000 ml udara residu. Nomor 10. Nomor 10. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita tahu ini adalah gambar paru-paru. Bagian dari organ pernapasan yang terdapat silia. Silia itu adalah rambut getar. Nah, rambut getar ditunjukkan bagian nomor. Nah, di mana rambut getar? Rambut getar itu fungsinya adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk bersama udara pernapasan, udara yang kita hirup. Nah, rambut getar ini berada di sini, di trakea ya, di trakea tenggorokan. Ini di sini ada silia rambut getarnya. Sehingga jawabannya adalah di nomor 1. Kalau ini nomor 2 itu adalah bronkus, nomor 3 bronchiolus, nomor 4 adalah alveolus. Alveolus yang nomor 4 itu untuk pertukaran gas O2 dan CO2. Nomor 11. Nomor 11 sekarang. Perhatikan gambar. Pertanyaannya, organ tubuh manusia tersebut organ yang termasuk penyusun sistem ekskresi pada manusia. Nah, kita lihat, kita satu-satu kita kasih nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 1 itu adalah hati. Hati termasuk ekskresi, termasuk ya, hati termasuk. Kemudian 2 ini gambar reproduksi wanita. Ini berarti bukan alat ekskresi tapi alat reproduksi. Yang ketiga ini adalah gambar paru-paru, termasuk alat ekskresi.
Yang keempat adalah lambung. Lambung itu bukan alat ekskresi tapi alat pencernaan. Berarti bukan, ini juga bukan. 5 itu adalah otak, berarti bukan. 6 adalah usus besar, berarti bukan alat ekskresi tapi alat pencernaan. 7 adalah kandung kemih. Kandung kemih sebenarnya termasuk alat ekskresi, tapi yang kita maksud ekskresi di sini adalah yang ginjal itu, kan kandung kemihnya, ya. Tapi kita coba yang lain dulu. Nomor 8 itu jantung. Jantung itu bukan. Kemudian di sini ginjal. Nah, ini ginjal ya, ini gambar ginjal. Berarti ini betul ginjal. Maka yang betul baru 139. 139 itu ada tambahan 7 dan 8. 8 jelas tidak, berarti 7 kita masukkan saja. Ya, berarti 1379. C jawabannya. Nomor 12. Perhatikan gambar fungsi bagian yang ditunjukkan dengan huruf X. Huruf X ini ya, kita perbesar coba. Huruf X. Nah, di sini ya. X ini X ya, ini X. Nah, X ini adalah pelvis. Pelvis atau apa? Pelvis itu rongga ginjal. Rongga ginjal ini tempat menampung ini urin sementara sebelum ke ureter ya. Nanti ini kan menuju ke kandung kemih lewat saluran ini ureter. Lewat saluran ureter menuju ke kandung kemih. Nah, kandung kemih nanti menuju ke saluran uretra. Ini kandung kemih. Nah, berarti yang X sudah terjawab, jawabannya adalah C, mengumpulkan urin sementara. Kalau yang ditanyakan di sini di kulit ginjal atau korteknya di sini banyak glomerulus ya, glomerulus di sini ya. Ini untuk penyaringan, yang sini untuk filtrasi. Kalau yang ditunjuk di pinggir sini di kulit ginjal atau di kortek, di sini fungsinya untuk filtrasi, penyaringan ya. Jadi kalau yang ditunjuk di ini pelvis berarti untuk pengumpulan urin sementara. Oke, nomor berikutnya. Nomor 13. Kekurangan hormon insulin sehingga glukosa terbuang dan larut dalam urin adalah gejala. Nah, glukosa terbuang dalam urin, makanya dinamakan urinnya nanti mengandung glukosa, berarti kencing manis ya, karena urinnya mengandung glukosa namanya kencing manis. Nah, kencing manis itu nama lainnya diabetes mellitus. Ini ya namanya diabetes mellitus. Kalau diabetes insipidus apa? Diabetes insipidus itu kekurangan hormon ADH, antidiuret. Ya, ini di sini gejalanya sering buang air kecil ya, sering buang air kecil di sini. Jadi diabetes insipidus itu sering buang air kecil terus menerus. Kemudian yang leptospirosis itu penyebabnya bakteri leptospirosis yang dibawa oleh tikus ya, terdapat pada urinnya tikus. Kemudian albuminuria itu urinnya mengandung protein
Ya, urinnya mengandung protein ya, karena kerusakan pada bagian glomerulus waktu penyaringan. Jadi urin mengandung 14. Rata-rata pengukuran tekanan darah orang normal 120 per 80 mm Hg. Angka 80 adalah tekanan darah ketika pilihannya ini A, B, C, D. Nah, kita lihat. Jadi bagian jantung ya, ini gambar jantung, misalkan ada 4 bagian. Di sini ada bilik kiri ya, bilik kiri. Nah, ini serambi kiri ya. Jadi darah dari paru-paru kan bersih, darah bersih itu O2 ya, dia masuk ke serambi kiri, kemudian masuk ke bilik kiri, urutannya ya, masuk ke bilik kiri, habis itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini banyak mengandung O2. Nah, ketika jantung memompa dengan sekuatnya ya, memompa sekuatnya itu berarti tekanan tinggi. Awal mula berkontraksi, kontraksi itu memompa, awal-awal memompa kuat sekali, itu yang tekanannya nanti kalau diukur itu ini 120. Sehingga ketika jantung memompa, sehingga darahnya terdorong keluar dari jantung, keluar menuju ke seluruh tubuh ini ya. Ini tekanan paling tinggi yaitu 120. Sehingga setelah darah keluar, dia kan kosong, jantungnya kosong. Jantung terutama bagian bilik kiri ini kosong karena darahnya barusan keluar. Maka kekosongan ini menyebabkan bagian bilik ini tekanannya rendah sekali. Tekanan rendah sekali sehingga darah dari serambi masuk ke sini. Nah, mengisi tekanan yang kecil. Nah, tekanan yang kecil itu ini, yang 80 ini. Nah, jadi yang 80 itu apa? 80 itu ini bilik jantung rileks ya, bilik jantung rileks sehingga darah masuk ke jantung, berarti yang A ya, bilik jantung relaksasi tidak memompa, tapi pas habis memompa kan ambil ancang-ancang lagi lah, itu tekanannya rendah. Perhatikan tabel pasangan nomor alat ekskresi dan kode zat yang dihasilkan berikut ini yang benar. Nah, pasangannya yang kita pasangkan, ginjal itu nomornya 1 ya, ginjal nomor 1, pasangannya urin, berarti pasangannya G. Kemudian berarti 1 pasangannya V. Kulit nomor 2 pasangannya adalah keringat, kulit itu pasangannya keringat, nomor S ya. Kemudian paru itu nomor 3 pasangannya karbon dioksida, hasil maksudnya keluarannya ya. Hati nomor 4 itu keluarannya adalah cairan empedu. Maka kita lihat jawabannya 1 dengan R, 1 dengan R salah, yang betul 1 dengan G, berarti salah. 1 dengan G ya betul, 1 dengan G betul, terus 2 dengan S, 2 dengan S betul, dan 3 dengan P, 3 dengan P. Nah, ini 3 dengan R berarti salah. C, 1 dengan G betul, 2 dengan S betul, 3 R, 3 dengan R betul, 4 P, 4 dengan P betul. Ini ya C. Nomor 16, ini gambar nefron itu berada di dalam ginjal, yang mana di sini terjadi peristiwa pembentukan urin. Awal dari nomor 1 itu darah disaring oleh glomerulus disaring nomor 1, karena disaring maka akan menghasilkan urin primer ya. Di sini urin primer akan menuju ke nomor 2 itu berarti TKP, tubulus contortus proximal. Nah, di sini
Masih ada zat-zat yang diperlukan ya, urin dibuang masih ada zat-zat yang diperlukan, maka harus diserap. Jadi TKP itu terjadi reabsorpsi atau penyerapan ya. Reabsorpsi itu di TKP diserap lagi sehingga jadilah di sini urin apa? Urin sekunder. Di sini tadi urin primer di glomerulus ya, Simpay Bowman, kemudian diserap lagi di TKP proksimal menghasilkan urin sekunder. Kemudian urin sekunder menuju ini melewati lengkung Henle menuju ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah TKD, tubulus contortus distal. Di sini terjadi augmentasi ya, Kalau di nomor 1 ini terjadi apa? Filtrasi ya, di glomerulus jadi filtrasi, kemudian reabsorpsi, kemudian augmentasi itu penambahan zat lain. Jadi misalkan ada sisa-sisa vitamin, sisa-sisa zat-zat lain yang tidak digunakan tubuh akan ditambahkan ke urin sehingga jadilah komplit urinnya, jadi lengkap sampah-sampah yang tidak berguna. Maka setelah melewati TKD akan menjadi yang namanya di sini ya, berarti lewatnya ke sini, jadilah ini yang namanya urin sesungguhnya. Ini urin sesungguhnya. Kita lihat soalnya zat yang terbentuk pada tahap nomor 2 tadi ini ya, TKP. Yang terbentuk apa ini yang terbentuk? Urin sekunder. C jawabannya. Penyempitan pada saluran pernapasan sehingga penderita kesulitan menghirup cukup oksigen, mengalami batuk, napas berbunyi ngik-ngik begitu, napasnya pendek dan sesak napas. Bisa jadi penyebabnya karena masuknya debu, asap. Nah, ini bulu nih ya, bulu hewan ya, bukan tapi bulu hewan. Nah, ini masuk sehingga terjadi gejala seperti itu. Gejala ini merupakan gejala penderita A. influenza, B. bronkitis, C. TBC, D. asma. Jawabannya asma yang bersuara, yang penyebabnya karena alergi benda asing. Influenza bukan, bronkitis bukan, TBC juga bukan. Jawabannya D. asma. Perhatikan gambar ini, ada gambar getaran. Bandul ayunan bergerak dari G ke H, Kalau satu getaran kan dari G kembali ke G, jadi satu getaran tuh G, H, I, terus kembali ke H, ke G lagi. Kalau hanya ini saja, berarti ini hanya seperempat ya, kalau G sampai H itu hanya seperempat getaran. Kita katakan itu jumlah getaran itu lambangnya N-nya per 4. Memerlukan waktunya itu T-nya adalah 0,05 sekon. Pertanyaannya adalah frekuensi dan periode. Frekuensi itu F, N dibagi T. N-nya itu 1/4, dibagi kita tulis gini aja, dibagi 0,05 sama dengan 1/4 dibagi 0,05 itu kan artinya 5/100 sampai itu ya. Kalau 0,5 kan 5/10, 0,5 5/100 sama dengan
Nah, ini dikalikan tapi dibalik, 100-nya di atas, 5-nya di bawah. Jadinya seperempat kali 100 bagi 5 itu 10 bagi 5 kan dapat 2 tambah 0, berarti 20. Menghitung sama dengan 20 per 4 sama dengan 5 ya, 5 hash. Jadi kalau frekuensinya 5, berarti periodenya itu kebalikan dari 5 itu kan sebenarnya 5 per 1 dibalik 1 per 5 itu ya. Jadi periode itu kebalikannya frekuensi, artinya angka ini, angka 5 itu dibalik jadinya 1 per 5. Nah 1 per 5 itu kan kalau dibuat desimal berapa? 0,2. Dari 0,2 lah, 5 kan ibaratnya 10 dibagi 5, 10 bagi 5 itu kan 2, tapi kan tadi pinjam nolnya, maka ini 0, jadi siapa? Perhatikan gambar berikut. Cepat rambat gelombang adalah sebesar. Ditanyakan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu lambangnya adalah V. V-nya berapa? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang cepat, yaitu rumus seperti pada gerak ya, yaitu rumusnya V sama dengan S per T. Ini rumus cepatnya. S itu jaraknya berapa, ini jaraknya gelombang dari sini sampai sini itu ini ya 9. T itu waktunya dari sini harus sama ya, kalau jaraknya berawal dari 0 ya waktunya dari 0 sampai 3 ya sama. Ini adalah 3 dari waktunya 3, maka ketemunya adalah 3. Ini satuannya meter per, ini satuannya sekon, ini kan meter, ini sekon, 3 meter per sekon. Jawabannya adalah B. Seorang anak berteriak di depan gua. Di dalam gua 30 meter. Jika dalamnya gua 30 meter dan cepat rambat bunyi di udara 300 meter per sekon, maka bunyi pantun terdengar setelah. Nah, ini rumusnya, karena ini ada unsur pemantulan ya, ini ada gua, misalkan ada gua ya di dalam sini, ini ada anak di sini bersuara. Nah, suaranya kan merambat menuju gua, kemudian mantul lagi. Nah, berarti di sini adalah S-nya, jaraknya ke dalamnya gua, ini juga S. Jadi suaranya 2 kali S ya, sehingga ini sama saja menggunakan rumus gerak, bahwa rumus gerak itu S sama dengan V kalikan T ya, V kali T ya. Ini bunyinya kan punya V, punya kecepatan, dan butuh waktu dari sini sampai sini itu T ya, butuh waktu T. Nah berarti S-nya kan 2, ini bolak-balik ya, karena kalau ada rumus, ada pemantulannya ya, ada unsur pemantulan, maka S-nya 2 kali, berarti ini 2 ya, 2S sama dengan V kali T. Sehingga kalau mencari T-nya ya, lamanya T 2S bagi dengan V, kita masukkan sekarang 2 kali S-nya 30 meter, 30 dibagi dengan V-nya 30 meter, V-nya 300 ya, 300, 2 kali kan 60 dibagi dengan 300, hasilnya adalah nolnya dicoret, 6 dibagi 30 dibagi 6 sama dengan dibagi 6 1, dibagi 6 5, 1 per 5, 1 per 5 itu 0,2, 21. Perhatikan gambar berikut. Benda A berada di depan cermin cekung seperti gambar. Pernyataan yang sesuai adalah benda A berada di depan cermin seperti gambar. Pernyataan yang sesuai adalah, pernyataannya adalah ini, A benda di ruang 3 ya, A benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Apakah benda ini di ruang 3? Kita lihat ruang
antara O sampai F ini ruang satunya kan di sini ya, batasnya ini ya. Nah ini ruang 1. Di sini batasnya F sampai M ini ruang 2 di sini. Ini ruang 2. Di sini sampai tak terhingga ruang 3. Nah berarti yang benda di ruang 3 ini salah. Yang B, benda di ruang 2 betul, maka bayangan di ruang 3. Benda kan di ruang 2 betul ya, betul, yang ini betul. Bayangan di ruang 3, bayangannya nanti di sini, di ruang 3 sini. Betul bahwa ruangan kalau ditambahkan jadi ruang benda, rumusnya kan ruang benda ditambah ruang bayangan itu ketemunya 5. Kalau ruang bendanya ruang 2 ini 5, berarti ruang bayangannya mesti ruang 3. Jadi ini benar. Oke. Kalau kita buktikan bisa saja kita buktikan sekarang. Ini kalau kita buktikan berarti ini kita gambar ya. Kita hapus dulu warnanya.